Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya masih tetap dalam aktivitasnya di rumah masing-masing. Ingat, jangan dulu keluar ke tempat keramaian. Setelah itu, sekalipun keluar, gunakan masker dan ingat bawa hand sanitizer ataupun setiap ke tempat-tempat umum cuci tangannya biar kalian tetap menjaga kesehatan, oke? Baik, pagi hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru dan bertemu lagi tentunya ya di pembelajaran daring TIK. Nah, kita akan masuk ke materi pembelajaran yang baru. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita yang baru, seperti biasa ya, Pak Guru akan sedikit mereview atau mengulang materi yang sudah pernah Pak Guru berikan di minggu yang lalu. Nah, oke, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada anak-anak yang masih ingat? Nah, minggu lalu Pak Guru sudah memberikan kalian latihan soal dan sebagian sudah mengirimkan, tetapi ada yang tidak mengirimkan sayangnya itu. Pak Guru padahal sudah nunggu-nunggu itu, tapi ada yang tidak mengirimkan. Nah, tidak apa-apa. Harapan Pak Guru kalian bisa kerjakan dan mengirimkan kembali, oke? Jangan sampai tidak mengerjakan karena nanti tidak dapat nilai anak-anak. Oke, baik. Kita fokus ke materi yang minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah belajar cara penggunaan apa? Penggunaan font dan font size. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang font dan font size. Nah, di dua menu ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, font ini untuk merubah jenis teks atau bentuk teks. Bentuknya seperti apa, huruf besar dan sebagainya. Setelah itu font size ini bertujuan untuk membesarkan dan mengecilkan ukuran teks atau paragraf yang kita miliki. Oke, paham ya Nana ya? Nah, kurang lebih seperti itu minggu lalu yang kita sudah pelajari. Nah, oke. Untuk hari ini kita akan belajar seperti yang Nana baca di depan, ada menu di dalam paragraf. Ada beberapa menu yang akan kita gunakan atau yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama adalah align text left, yang kedua align text right, yang ketiga center, dan yang keempat itu justify. Keempat ini memiliki fungsinya masing-masing dari yang pertama hingga yang keempat. Yang pertama align text left itu untuk rata kiri, setelah itu align text right itu untuk rata kanan, dan center untuk rata tengah, setelah itu justify itu rata kiri dan kanan. Maksudnya seperti apa? Mari kita akan coba bahas. Nah, oke. Anak-anak perhatikan. Jadi fungsi 4 ini untuk merapikan teks. Jadi mereka, mereka sih? Jadi beberapa menu ini, misalnya contoh nih, kalau yang pertama, align text left. Jadi secara default atau bawaannya ketika kita baru membuka Microsoft Office Word, kita sudah berada di align text left. Tujuannya untuk apa? Itu untuk memberi kerapian pada teks yang kita ketik di dalam Microsoft Office Word. Contoh saja, Pak Guru akan mengetik cerita. Oke. Ini Pak Guru memiliki font size-nya 21. Kenapa Pak Guru berikan 21? Karena biar anak-anak jelas melihatnya. Tetapi kalau anak-anak mau mengetik ya pakai 12 juga tidak apa-apa. Ini Pak Guru kecilkan. Ini tadi gara-gara Pak Guru ketik yang di sini ya, harus besar karena biar kalian bisa lihat. Ini sekarang Pak Guru kembalikan. Ya standar ya 12. Setelah itu Pak Guru ubah juga font size-nya. Nana ingat ya. Nah, ini cara mengubahnya. Ini Pak Guru tambahkan Times New Roman. Misalnya nih Pak Guru mengetik sebuah cerita. Hari ini saya sangat bahagia karena saya dibuatkan sarapan oleh Mama. Sarapannya itu pakai nasi goreng dan susu. Wah, sangat nikmat banget. Harapannya saya sih besok bisa dibuatkan lagi oleh Mama sarapan seperti ini. Oke,
anak-anak, ini ceritanya Pak Guru 3 baris. Nah, ini terhitung satu paragraf anak-anak ya. Perlu anak-anak tahu kalau ini paragraf ya, sudah hitung satu paragraf karena ini ada 3 baris ya. Ini sudah terhitung, bisa terhitung satu paragraf. Nah, untuk anak, tapi untuk saat ini kita mengenalnya pakai baris saja dulu ya. Ini Pak Guru sudah buatkan 3 baris. Nah, oke, kita fokus ke pembahasannya. Nah, untuk yang Pak Guru maksud ini, sorry ya, ini masih menggunakan bold. Kita blok dulu, kita hilangkan boldnya ya. Kita blok. Setelah itu kita hilangkan boldnya. Ini masih aktif boldnya ya. Ini kita hilangkan. Nah, oke, ini sudah normal. Oke anak-anak, nah perhatikan. Nah, di sini teksnya ini masih menggunakan Allegiant Text Left. Dari mana kita tahu? Nah, sekarang kita coba ke menu Home ya. Di bagian menu Home ini kita kita pergi ke bagian paragraf ya. Nah, di bagian paragraf ini coba anak-anak lihat di sini. Nah, ini namanya Allegiant Text Left. Oke. Nah, sejauh ini teks kita masih menggunakan pengaturan untuk kerapian teksnya menggunakan Allegiant Text Left. Nah, tetapi agar lebih rapi lagi dalam penggunaan teksnya itu kita biasa menggunakan Justify. Nah, tetapi sebelumnya itu Pak Guru mau jelaskan apa yang membedakan. Nah, seperti tadi yang Pak Guru ketik di sini, rata kiri. Jadi teks kita akan dirapikan di bagian kirinya. Nah, tetapi di bagian kanannya kita ini ya bisa dikatakan kurang rapi karena ini masih ada yang mencong-mencong, ada yang kelebihan, ada yang kekurangan ya. Nah, seperti itu. Itulah rata kiri. Jadi dirapikan yang bagian kiri. Tetapi bagaimana kalau misalnya kita ingin menggunakan rata kanan atau Allegiant Text Right? Nah, kita klik coba. Nah, klik di sini. Setelah itu kita blok teksnya. Nah, untuk mengatur kerapiannya kita misalnya ini kita sudah mengetik duluan ceritanya. Setelah itu kita mau merapikan ya, kita harus blok dulu terlebih dahulu teksnya, baru kita bisa menggunakan menu yang di atas ini. Oke? Jadi anak-anak harus blok dulu seperti tadi Pak Guru lakukan. Klik kiri, tahan mouse-nya ya, jangan dilepas, geser sampai sini ya. Setelah itu kalau semuanya sudah terpilih, oke, satu lagi belum terpilih. Jadi kalau satu ini sudah, kalau semuanya sudah terpilih, lalu kita pilih yang Allegiant Text Right. Nah, Allegiant Text Right ini berada di posisi yang ini. Oke? Nah, anak-anak bisa baca aja sih ketika anak-anak mengarahkan mouse kalian ke 4 menu ini, nanti akan dibantu dengan memunculkan nama menunya. Ini seperti ini kan, Allegiant Text Right. Nah, jadi anak-anak klik kalau misalnya anak-anak ingin menggunakan Allegiant Text Right. Nah, coba anak-anak lihat perbedaannya. Tadi kan ratanya sebelah sini ya, karena menggunakan Allegiant Text Left kan, ya. Jadi dirapikan sebelah kiri. Nah, sekarang kita menggunakan Allegiant Text Right. Jadi diratakan di bagian kanan. Nah, jadi anak-anak lihat. Teksnya di bagian kanan rapi, tapi sebelah sini kurang rapi. Atau bisa dikatakan ya kita lihat di sini dilurusin. Nah, di sini juga, di sini tidak. Oke? Paham ya? Nah, kalau kita ingin merubahnya kembali ya kita blok lagi. Nah, ya, kita blok lagi seperti ini. Setelah kita blok baru kita gunakan paragraf yang lain atau menu yang berbeda. Contoh saja ini, Pak Guru akan menggunakan center. Ya. Kita gunakan center, maka teks yang tadi kita buat ini akan berubah posisinya. Jadi yang di bagian tengah ini utamakan untuk kerapiannya. Jadi yang sebelah sini ya tidak dirapikan, sebelah sini tidak dirapikan, tetapi yang bagian tengah dirapikan. Seperti ini anak-anak. Oke, paham ya? Harapan Pak Guru kalian paham. Oke, kita lanjut lagi. Kita coba menggunakan menu yang terakhir, yaitu Justify. Oke. Nah, ini Justify atau Justify ya penyebutannya. Kalau anak-anak yang tahu, dikoreksi, oke? Oke, jadi menu yang ini Justify. Nah, ini Pak Guru biasanya bilang Justify. Ini adalah rata kiri dan kanan. Biasakan kita harus blok dulu teksnya ya, baru kita gunakan menu ini agar dapat teks kita dapat mengikuti menu yang kita inginkan. Oke, kita blok lagi. Nah, sekarang kan kita masih menggunakan center ya, yang paragraf center. Nah, sekarang kita menggunakan Justify. Coba lihat perbedaannya. Dari ketiga menu,
sampai dengan menu yang keempat yang kita gunakan ini. Klik. Nah, coba lihat. Jadi, karena ini adalah rata kiri dan kanan, maka di bagian kiri ini rapi, lalu yang bagian ini juga rapi. Coba Nana lihat. Seperti ini. Nah, Pak Guru, kenapa ini tidak dirapikan sampai sini? Nah, karena teks kita masih sampai di sini. Nanti ketika kita mengetik sebuah cerita, maka secara otomatis dia akan dirapikan seperti di sini. Ya, misalnya teks kita panjang ini, nanti akan dirapikan. Misalnya, Pak Guru tambahkan ya, oleh Mama sarapan seperti ini. Dan agar di sekolah saya semangat belajarnya bersama Bapak dan Ibu guru Ibu guru. Nah, contoh ya seperti ini ya. Jadi ketika kita mengetik, tanpa harus kita enter, tanpa harus kita turunkan ke bawah, yang kedap-kedip ini atau kursornya kita ini, secara otomatis akan dirapikan. Misalnya kalau sudah melebihi di sini ya, akan teksnya yang selanjutnya akan diturunkan ke bawah. Jadi kita tidak perlu arahkan kursor kita atau pointer kita ke bagian bawah ini anak-anak. Jadi kita ketik aja. Kalau masih dalam satu paragraf, kalau lebih, nah itu baru kita pakai enter. Misalnya paragraf kedua, masih paragraf kedua baru kita enter. Oke, kita tidak usah dulu bahas yang paragrafnya. Cukup sampai ini aja dulu, paragraf, menu dalam paragraf. Yang pertama ya tadi, Allegiance text left, setelah itu Allegiance text right, yang ketiga center, dan yang keempat itu justify ya, penulisannya itu, pengucapannya. Tapi biasanya Pak Guru bilang justify. Ya, oke. Seperti itu ya anak-anak ya. Harapan Pak Guru kalian paham perbedaan tiap menu ini dan fungsinya masing-masing kalian paham, dan ketika kalian ingin menggunakan, ketika kalian ingin mencoba, kalian sudah tahu fungsinya. Misalnya kalian mengetik cerita, misalnya Pak Guru suruh gunakan justify pada cerita yang kalian buat. Nah, maka yang kalian gunakan ya menu justify. Oke? Paham ya anak-anak ya? Nah, kalau untuk judul itu baru kita bisa gunakan center ya gitu kan. Setelah itu kalau untuk judul yang kecil atau subjudulnya bisa kita gunakan Allegiance text left. Nah, seperti itu. Oke? Harapan Pak Guru kalian paham dengan penjelasan yang Pak Guru berikan hari ini. Oke? Sekian dari Pak Guru, harapan Pak Guru kalian paham. Selamat pagi, bye-bye.